Kasus pernikahan Tarman dan Sheila kembali memanas setelah jejak digital mengungkap fakta mengejutkan di balik cek mahar 3 miliar rupiah yang digunakan dalam ijab kabul. Cek dengan nomor seri CA8680652 yang dipegang Tarman ternyata identik dengan lembar cek yang pernah digunakan dalam kasus penipuan pada tahun 2009 dan 2010. Catatan lama di blog numisku.wordpress.com menunjukkan peringatan tentang modus penipuan menggunakan cek bernominal miliaran dengan nomor dan cap bank yang sama persis, hanya berbeda pada tanggal dan nilai yang tertulis. Fakta ini membuat publik semakin curiga bahwa cek yang dijadikan mahar itu hanyalah replika dari cek palsu lama. Hasil penelusuran juga memperlihatkan bahwa pihak bank menegaskan setiap cek seharusnya memiliki nomor seri unik dan tidak boleh sama. Jika ditemukan kesamaan, cek tersebut dianggap cacat atau palsu, berpotensi ditolak saat clearing dan bisa menjerat pemiliknya ke daftar hitam nasional. Dugaan pemalsuan ini menambah panjang drama pernikahan sensasional antara kakek 74 tahun dan perempuan muda 24 tahun itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah, kalian tahu gak sih cewek yang nikah sama kakek-kakek umur 74 tahun terus maharnya 3M tapi ternyata kibul anjing. Nggak habis pikir kenapa itu cewek umur 24 tahun masih 24 tahun mau gitu ya. Jangan bilang cinta tidak memandang harta, gue selepet mulut lo. Pas tuh kakek ngilang juga lu kejar-kejar tuh, ya kan? Ya lo neng, kata gue ya, lu masih bisa gitu dapet yang lebih cakep, ya kan? Lebih mapan gitu, ya kan? Nggak tipu-tipu gitu. Lu lebih milih kakek-kakek yang udah bau geliga, kata gue. Lu kan cakep neng, jangan yang kagak-kagak apa? Jangan kagak-kagak. Maksud gue waktu lu pandangan pertama ya, saat dia jumpa, apa yang lu pandang? Wah, ada ceknya nih 3M, saik gitu, langsung mau lu dikawinin gitu ya kan. Jangan bilang lu udah di unboxing. Kalau udah di unboxing agak terkejut gak tuh ya, kayak mawar layu kan pasti tuh yang di emot mawar layu, tahu nggak lu? Udah apa, jangan yang kagak-kagak, jangan yang kagak-kagak. Heran banget gua zaman sekarang. Gawe lanang-lanangan pacitan sing urung menikah pasti saiki lagi galau ya. Lagi galau karena habis melihat video pernikahannya Pak Tarman karo Mbak Erika. Anjay, 3 miliar uang iki nih. Kau wedeng-gedeng. Mas kawinnya 3M coy. Awakmu ngendi lah mau golek duit 3M? Yo, pasti awakmu saya lagi overthinking kan. 3 miliar. Beh, sing komen yo ngono wis, sing komen wis meresahkan kabeh, sing komen aku wis no komen aku wis meneng, pilih meneng aku. Nek postikane akun pacitanku beh komen dan liar semuanya. Ternyata ning pacitan yo enak ya wong duwe duit 3 miliar. Tolong disepil kerjane Pak Tarman iki apa? Bisnisnya Pak Tarman iki. Aku gak nyongko le Pak. Ning pacitan enek wong duwe duit 3 miliar ya aku ora nyongko, sumpah. Wong aku golek duit 1 juta kangelan iku 3 miliar. Pendeng gendeng-gendeng. Wis awakmu wis siap-siapno mentalmu kabeh ya. Geger pernikahan dengan mahar 3M berbentuk cek. Pernikahan Pak Tarman dan Mbak Erika. Kabare saiki Pak Tarman kuwi kabur. Mergo ketahuan mahar 3M yang berbentuk cek itu ternyata cek palsu. Sebelumnya ada kabar Pak Tarman kuwi kabur, aku pas delok acara pernikahane kuwi yo mikir, siji kenapa mukake Pak Tarman iki gak ono gaya-gaya wong sugih tajir melintir. Terus kedua, kenapa maharnya berbentuk cek? Kenapa nggak minta cash? Kan cek bisa dibuat. Ketiga, kenapa penghulunya kok mau wae? Ya kan, mau
menjalankan itu nolo penghulu nih kok nggak berbentuk cash, ngono ngerti kan maksudku. Terus saiki guys, hari ini Pak Tarman kuwi nggawa kabur motore sing wedok kuwi, terus mobil kuwi mobil rental. Ya Allah, Pak Tarman kayak main CEO-an ya. Malam itu sepupu gue tuh ngirim video ke gue tentang orang Pacitan yang nikah maharnya itu cek 3M gitu. Terus gue balas kayak gini, Mbak, kalau gitu mah mending dikasih uang cash, karena kalau cek itu belum tentu bisa dicairin, siapa tahu itu uangnya nggak ada. Karena bikin cek itu ya udah bikin aja bisa, bikin 5M kayak 10M belum tentu, tapi di tabungnya itu beneran ada. Ternyata pagi ini gue baca berita itu orang Pacitan nipu, nggak tahu boleh koreksi ya bener atau enggak ini, tapi gue baca berita. Jadi aki-aki itu malah ngebawa kabur motor istrinya, terus cek itu nggak bisa dicairin, malah dia ninggalin mobil, dan ternyata itu mobil rental yang dia gade duit 50 juta, yang mana duit 50 jutanya itu buat urusan dapur di istrinya gitu. Terus secara logika aja ya mbak, kalau misalkan dengan mahar segitu 3M, nggak mungkin pernikahannya tuh sesederhana itu. Apa tidak dicek dulu latar belakangnya tuh seperti apa gitu. Emang mungkin memang nggak usah lah, mungkin memang pengen keinginannya nikah sederhana, tapi kayak nggak masuk aja di logika gue gitu. Terus bisa-bisanya uang sejumlah 3M itu buat mahar, kayak ya udah dikerosok-kerosok dari kantong, di iniin gini aja, kayak nggak ada harganya 3M itu. Sebegitu bercandanya uang 3M itu. Terus ternyata ya pas tadi ada tetangganya apa saudaranya yang live gitu, ternyata itu cewek udah berapa kali dikasih tahu, udah dinasehatin gitu untuk cross check dulu ini latar belakang cowoknya kayak gimana, tapi dia nggak ngegubris. Emang kadang tuh ya guys ya, kita tuh suka dibikin gelap sama uang. Kalau misalkan udah ngomongin uang itu kayak suka gelap mata, tapi kadang tuh ya pikir dulu pakai logika dan cross check dulu gitu, kebenaran itu kayak gimana. Jangan gampang kayak 3M 10M gitu-gitu gampang ketipu, jangan. Karena banyak banget orang-orang yang gampang banget ketipu hanya karena mendapatkan uang itu gampang. Dapat uang itu nggak gampang, say. Jadi perempuan-perempuan ya hati-hati saran aing mah. Buat mbaknya sabar ya, semoga nanti segera diberikan rezeki yang lebih lagi selain daripada itu. Tahu nggak, setelah beredar isu kalau Mbah Tarman ini yang menikahi gadis berusia 24 tahun ini kabur dan memberikan cek palsu, tiba-tiba keluarganya ini angkat suara dan mengkonfirmasi kalau berita itu tidak benar. Dan ibunya si perempuan ini malah bilang kalau mereka itu lagi honeymoon, lagi bulan madu di suatu tempat. Padahal berita ini atau informasi ini diungkap dalam live streaming akun TikTok Kandang Pacitan, yang dimana dia mengaku kalau dia itu kerabatnya gitu. Nah dalam live streaming ini ada satu akun namanya Mas Den. Nah kalau si Mbah Tarman ini pernah melakukan penipuan yang sama gitu, di menikahi seorang gadis di Wonogiri. Di live streaming ini mantan desanya si Mbah Tarman ini juga mengungkapkan kalau si Mbah Tarman ini dulunya pernah di penjara gitu gara-gara kasus penipuan jual beli pedang samurai yang senilai 1 miliar. Nah, jadi beberapa orang-orang yang kenal sama Mbah Tarman ini, mereka tuh bertanya-tanya gitu, dapat dari mana si Mbah Tarman ini uang sebesar 3 miliar, sedangkan dia ini nggak jelas kerjanya apa gitu, ya kan? Sampai sekarang pun belum diketahui ya kebenarannya cek itu beneran atau enggak gitu. Jadi kuasa hukumnya Mbah Tarman ini, dia bilang kalau ceknya itu perlu waktu, perlu proses sama prosedur gitu buat dicairin, jadi nggak bisa asal sembarang dicairin gitu katanya. Ya pokoknya alhamdulillah lah ya kalau beneran emang nggak ditipu gitu kan. Doain aja semoga Mbah Tarman dan istri cantiknya ini hidup bahagia ya kan. Terus uang 3M nya itu cepet cair biar bisa honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman atau di Bali gitu ya. Ya pokoknya kita doain aja ya, pokoknya samawa buat Mbah Tarman dan Mbak Sela ya kan.